Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 14 September 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 13-17. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Salib bagi para pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang asing. Terlebih kita yang telah menerima pembaptisan secara Katolik. Setiap hari pasti kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanda salib yang kita buat merupakan tanda kemenangan. Salib suci mengandung makna yang sangat mendalam. Salib yang awalnya sebagai bentuk hukuman bagi penjahat, namun salib suci, salib Kristus, dimaknai sebagai sarana keselamatan yang memberi kehidupan. Pada hari ini, Yesus memberikan wejangan kepada Nikodemus bahwa Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, harus ditinggikan, supaya siapa saja yang memandangnya dan percaya dengan penuh iman diselamatkan. Pasti di antara kita pernah memandang salib dalam-dalam. Salib yang ada di gereja, salib yang ada di rumah kita, ataupun salib yang kita pandang di mana salib itu dipasang. Ada umat yang mensharingkan bahwa dalam situasi hidup yang berat, saat memandang salib, ia merasa diringankan, ia merasa diteguhkan, tidak berjuang sendirian, namun Yesus telah mendahului perjuangan itu. Salib bagi kita merupakan sarana untuk memperoleh kehidupan kekal. Bahkan Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa mau mengikuti aku, harus memanggul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setiap dari kita memiliki salibnya masing-masing. Setiap dari kita mempunyai cara untuk menghayati, untuk menerima salib itu dengan cara yang berbeda. Namun, Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk menerima salib itu dengan rendah hati, dengan ketulusan dan dengan kepasrahan hati. Semoga dengan kesetiaan kita di jalan salib, iman kita dan iman sesama semakin diteguhkan. Karena salib membawa
kehidupan kekal, membawa kekuatan yang luar biasa. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur berkat salib Kristus kami memperoleh keselamatan. Anugerahkanlah kepada kami terang Roh Kudus-Mu, agar kami Kau mampukan memikul salib-salib kehidupan kami dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan menyelamatkan dan menganugerahkan kehidupan kekal. Hendaklah kita berbangga dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.